Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ibu mau tanya nih, hari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Bayu, siapa lagi? Abel. Ada lagi? April? Hari ini kita akan belajar getaran. Ada yang tahu getaran itu apa? Betul, ada yang tahu lagi? Dapat lagi yang Dapat dong. Ayo, apa? Mbak Naura? Sudah tadi Mbak April. Gak boleh gitu ya, digetar. Terus. Kalau nih, saya ada pertanyaan lagi nih yang lain. Sebutkan contoh getaran di sekitar kalian. Ayo. Tapi saya ditelepon. Ada yang lain? Bumi. Suara. Iya, suara kan. Ya, apresiasi dulu dong Mbaknya. Sebelum memulai materi hari ini, Ibu ingin mengetes kemampuan awal kalian dulu dengan mengerjakan pretest. berapa menit, Bu? 3 menit cukup ya? 2 menit kalau gitu. Kapan ini di dalam? Nanti siang ya. Dapat A+. Wah, April dulu, ya. Oke. Tidak tahu kan? Nggak perlu. Kalau nggak teman ini. Sudah selesai? Mana yang sudah? Kita lanjutkan materinya ya. Pernahkah kalian memperhatikan kenapa ayunan bergerak maju mundur? Kenapa? Ayo Mbak Naula, kenapa? Ada gerakan. Nah, ada getaran. Ya. Tentunya Iya. Hari ini pembelajaran hari ini bertujuan untuk yang pertama menjelaskan pengertian getaran secara sederhana. Yang kedua menyebutkan contoh getaran yang ada di sekitar.
Yang ketiga, mengukur periode dan frekuensi getaran dari percobaan sederhana. Dan yang terakhir itu ada menyimpulkan hubungan antara periode dan frekuensi berdasarkan hasil percobaan. Sebelum melanjutkan materi, Ibu akan membagikan LKPD. Anak-anak diharapkan membentuk kelompok, satu kelompok 4 orang ya. Semuanya perhatikan ke depan dulu ya. Apa itu getaran? Getaran adalah gerakan bolak-balik di sekitar titik keseimbangan. Titik keseimbangan adalah posisi di mana benda tidak mengalami gaya luar atau dalam keadaan diam. Jadi, menurut kalian di gambar ini, mana yang merupakan titik keseimbangan? Benar. Jika pendul ini digerakkan, getaran yang satu getaran itu dari huruf apa sampai huruf apa? A, E, A. Benar. Selanjutnya ada besaran dalam getaran. Di sini ada 3. Yang pertama ada periode, frekuensi, dan amplitude. Periode sendiri dilambangkan dengan T besar, yaitu waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Satuannya yaitu sekon. Yang kedua ada frekuensi yang dilambangkan dengan F kecil, huruf F kecil. Banyak getaran yang terjadi dalam tiap waktu satuan waktu tertentu. Satuannya adalah hertz. Yang terakhir ada amplitude yang dilambangkan dengan A besar, huruf A, yaitu simpangan maksimum atau simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Selanjutnya ada menghitung periode. Periode sendiri tadi yaitu waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu getaran. Untuk mengukur periode getaran menggunakan rumus T sama dengan T kecil per N. Dengan keterangan T besar merupakan periode dengan satuan sekon, T kecil merupakan waktu dengan satuan sekon, dan N merupakan jumlah getaran. Nah, dari anak-anak adakah yang mau mengerjakan soal ini? Ya, Bu. Silakan maju ke depan. Periode sama dengan T jadi N. T sama dengan T per N. 10 berarti 40 sama dengan 0,4. Sekon. Benar sekon. Benar sekon. Apakah benar jawabannya yaitu 0,4 sekon? Oh. Ya. Menurut kalian jawaban dari teman kalian ini apakah benar? 10 dibagi 40 sama dengan 0,4? Benar? Yakin? Salah, Bu. Ya, ini Bu. Orang dari mana? Nah, baru betul.
Benar ya? Applause dong untuk temannya. Benar ya? Ini periode sama dengan T per N. Dengan T sama dengan 10 dan N sama dengan 40 sama dengan 0,25 kon. Benar ya? Selanjutnya yaitu frekuensi. Frekuensi merupakan jumlah getaran setiap 1 detik. Untuk mengukur menggunakan rumus F sama dengan N per T dengan keterangan F kecil sama dengan frekuensi dengan satuan Hertz, T sama dengan waktu dengan satuan S, dan N merupakan jumlah getaran. Selanjutnya, ada yang mau mengerjakan lagi? Frekuensi sama dengan N per T. Ya. Frekuensi merupakan F kecil, Mbak. Iya. Coba kita cek ya sama-sama ya. Soalnya, jika sebuah benda bergetar 60 kali dalam 2 detik, berapakah frekuensinya? Frekuensi merupakan F sama dengan N per T. Dengan N 60 kali dan T waktu dalam 2 detik. F sama dengan N per T sama dengan 60 bagi 2 P sama dengan 30 Hz. Benar ya? Yang terakhir nih ada hubungan periode dan frekuensi. Periode dan frekuensi memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Jika frekuensi besar, maka periodenya kecil. Begitu pula sebaliknya. Jika periodenya besar, frekuensinya kecil. Dengan rumus, jika diketahui frekuensi sama dengan T sama dengan 1 per F, dan jika diketahui periodenya, maaf. Jika diketahui frekuensi sama dengan T sama dengan 1 per frekuensi, dan jika diketahui periodenya, frekuensi sama dengan 1 per periode. Soal terakhir ini, siapa yang mau mengerjakan? Sebuah benda memiliki frekuensi dengan sebesar 20 Hz. Berapakah periodenya? Ada yang mau mengerjakan? Nggak mau? Enggak. Misalnya yang diketahui itu apa? Frekuensi. Ini F sama dengan 20 Hz. Rumusnya sama dengan 1 per T. T 1 per F sama dengan 1 per 20 sama dengan 1 per 20 0,05 dengan satuan paham? Jika saya tanya lagi nih, jika sebuah benda memiliki periode 20, berapakah frekuensinya? Ya benar. Kalau saya ganti lagi, periodenya 30, berapa frekuensinya? Coba buktikan, Mas.
Iya, gimana tuh? Iya double nanti. Bagaimana teman anak-anak? Apakah jawaban dari teman kalian benar? Hmm. Selanjutnya, Ibu akhiri ya sekarang ya. Untuk selanjutnya yaitu LKPD kita kerjakan dalam minggu depan. LKPD mohon disimpan. Sekian dari saya. Mohon maaf. Sebelum kita tutup, berdoa dimulai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.